Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Yani dari SMA Negeri 1 Tambak Boyo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tuban. Hari ini saya akan mempraktekkan kegiatan pra-supervisi bersama salah satu rekan saya di dunia. Saya perkenalkan, ini adalah Budika, guru mapel kimia. Untuk selanjutnya akan kami mulai kegiatan pra-observasi ini bersama Budika. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Budika? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempraktekkan pra-observasi ya. Hari ini saya akan bertanya hal-hal mengenai persiapan-persiapan yang akan Budika lakukan. Yang pertama, Budika, untuk observasi besok ini tujuan pembelajaran Budika apa? Jadi ketika pas observasi nanti saya akan belajarkan peserta didik ini tentang metode ilmiah. Jadi nanti anak-anak itu ada tujuan pembelajarannya ada 4. Bu, jadi yang pertama itu anak-anak mampu memahami bagaimana metode ilmiah itu bekerja dalam suatu percobaan. Kemudian nanti mereka akan mengidentifikasi, menganalisis, dan akhirnya nanti mereka akan mengomunikasikan hasilnya seperti itu. Berarti ini nanti anak-anak akan menguasai bidang yaitu mempraktekkan melakukan penelitian ilmiah. Nah, untuk area pengembangannya bagaimana? Untuk area pengembangan, karena nanti anak-anak itu melakukan percobaan sehingga nanti anak-anak itu dapat terampil menggunakan alat bahan yang biasa digunakan di laboratorium. Kemudian nanti anak-anak juga terampil dalam mengomunikasikan hasil diskusinya. Berarti ini nanti kegiatannya anak-anak praktek di dalam kelas. Nah, untuk pelaksanaan pembelajarannya, nanti model apa yang akan dipakai? Untuk modelnya Bu, karena dilakukan dengan percobaan, maka modelnya itu menggunakan discovery learning, di mana di dalam discovery learning itu ada 6 sintaks, di mana di dalamnya itu nanti anak-anak melakukan percobaan, kemudian mendapatkan data, kemudian datanya nanti anak-anak akan diolah, kemudian dianalisis lebih lanjut apakah data yang didapatkan itu sesuai dengan teori yang ada seperti itu. Berarti nanti langkah-langkahnya juga akan diberikan ke anak-anak ya. Benar. Kemudian Budika, untuk strateginya gimana? Untuk strategi pembelajarannya itu saya menggunakan pendekatan yang namanya teaching and direct level, di mana anak-anak itu dikelompokkan berdasarkan tingkat kognitifnya. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah, yang artinya diimplementasikan adanya itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Berarti ini yang digunakan berdasarkan dari tingkat kognitif, bukan dari gaya belajarnya ya. Berarti nanti kalau ini didasarkan pada kognitif, ada suatu perbedaan dalam pemberian tugas. Pemberian tugas bagaimana dia di tingkat kognitifnya tingkat kognitif yang tinggi seperti apa, seperti apa. Berarti itu nanti ada pembeda nih. Mungkin dikasih soal ibunya yang tinggi, rendah, tinggi sedikit seperti itu. Nah, kemudian untuk strateginya Budika tadi kan diferensiasi. Untuk diferensiasi yang mau diterapkan itu di prosesnya konten atau di produknya. Untuk nantinya ketika observasi itu saya menggunakan ada 3 Bu. Ketiganya saya gunakan. Ya, benar sekali. Ada konten nanti perbedaan di LKPJ-nya. Ya. Kemudian untuk prosesnya mungkin nanti saya lebih ke yang rendahnya, akan ke tingkat kognitif yang rendah. Jadi lebih banyak rendah tinggi ke yang rendah, yang tinggi dilepas sedikit. Kemudian yang nanti yang produknya itu nanti anak-anak ada yang bikin video, kemudian PPT, kemudian ada yang bikin poster. Sesuai yang diinginkan oleh siswa. Sehingga nanti jika dilihat dari keterangan Budika, tiga-tiganya itu nanti akan dilaksanakan ya, diferensiasi proses, konten, dan produk. Nah, kemudian untuk penilaian yang mau dilaksanakan oleh Budika, bagaimana? Untuk penilaian akhir, asesmen sumatif akhirnya itu saya menggunakan puisi
anak-anak itu ada yang mendapatkan nilai tertingginya karena saya mengadakan live khususnya secara langsung, nanti anak-anak saya kasih reward seperti itu. Untuk rencana setelah kegiatan praobservasi ini, jadi kan kita akan observasi untuk sasaran kelasnya, Budika mau di kelas berapa? Di kelas 10. Kelas 10 jam ketiga. Jam ketiga serta pelaksanaannya dari Insya Allah hari Senin berarti hari Senin ketika akan observasi sampai akan melihat, akan ikut di dalam pembelajaran Budika selama observasi. Budika, untuk pertanyaan praobservasi saya kira cukup itu saja. Semoga untuk pelaksanaan observasi nanti lancar, maksimal, dan anak-anak bisa melakukan suatu metode penelitian tadi dengan baik, karena memang kan sudah ada langkahnya ya tadi di dalam discovery learning. Semoga lancar ketika kita ketemu lagi pas observasi. Demikian kegiatan praobservasi yang saya lakukan dengan Budika punya SMA Muslim Ambak Boyo. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum mulai pelajaran kimia pada hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin. Terima kasih. Tidak siap, gerak. Berdoa mulai. Sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini ada yang tidak masuk kan? Apa nomor loro anak-anak membuang sampah mengecek kelas Ambil saja. Kenapa? Kemudian Budika selalu ketika pembelajaran kimia lihat sekalian apakah ada sampah atau tidak. Dan yang namanya peragian kimia, kemudian logika kimia, kemudian metode ilmiah, kemudian yang terakhir kita juga sudah ulangan harian. Ya. Hari ini Budika akan menjelaskan kepada kalian bagaimana penggunaan metode ilmiah dalam satu percobaan. Karena kemarin Budika juga sudah mengulas sedikit tentang metode ilmiah itu seperti apa. Coba dibuka buku tulisnya. Pikir ada kelompok pi. Apakah kalian sudah pernah melakukan percobaan? Ada yang tidak? Sudah. Ada yang tidak? Sudah. Di balik itu ngapain? Iya. Sudah. Ketika kamu sedang melakukan percobaan, ketika lihat itu melakukan percobaan, apa yang biasanya kita lakukan? Menuliskan datanya atau mengamati? Mengamati. Jadinya dalam suatu percobaan itu biasanya kita menerapkan yang namanya metode ilmiah, di mana metode ilmiah itu adalah suatu prosedur yang tersusun secara sistematis yang dilakukan oleh praktikan untuk melakukan sesuatu itu di laboratorium atau ketika dia melakukan suatu percobaan. Kemudian hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 4. Kita akan membelajarkan kalian. Yang pertama adalah memahami penggunaan metode ilmiah dalam percobaan. Yang kedua adalah mengidentifikasi bagaimana cara kerja metode ilmiah itu dalam suatu percobaan. Yang ketiga adalah menganalisis setiap cara yang ada di metode ilmiah. Dan yang terakhir adalah proses mengomunikasikan. Jadinya nanti kalian akan presentasi di depan kelas. Kemudian ketika ada sebuah video. Itu bisa diminum atau tidak? Menurut kalian, apakah air terang itu bisa diminum secara langsung? Bisa.
Bisa kalau lesu. Ada yang bisa atau ada yang bilang bisa dan bilang tidak. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mengetahui apakah sebuah air dari keran tersebut bisa kita langsung minum? Bagaimana cara yang bisa kita lakukan agar kita tahu bahwasanya air tersebut aman untuk digunakan? Direbus, ada yang lagi? Filterisasi. Filterisasi, ada lagi? Untuk mengidentifikasi apakah sebuah air keras atau air itu bisa kita minum secara langsung adalah kita mengidentifikasi bagaimana sifat air tersebut. Caranya dengan melakukan sebuah percobaan. Jadinya kita melalui sebuah percobaan tersebut kita mengidentifikasi apakah sifat-sifat air tersebut berpotensi untuk bisa diminum secara langsung. Contohnya adalah kita mengidentifikasi berapa pH-nya. Ketika pH itu ketika dilakukan percobaan, ketika pH-nya netral, tanda pH netral adalah pH sama dengan 7. Kemudian ketika pH-nya kurang dari 7, ketika kita mengidentifikasinya, maka itu menandakan bahwasanya air tersebut bersifat masam. Tapi ketika pH-nya itu lebih dari 7, itu menandakan bahwasanya air tersebut adalah bersifat basa. Jadi kita harus mengidentifikasi bagaimana sifat-sifat air tersebut. Kemudian Butika akan mengulas kembali karena kemarin Butika sudah menjelaskan kalian sedikit apa itu metode ilmiah. Bagaimana dengan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis yang dilakukan ketika kita ingin melakukan sebuah percobaan. Jadi metode ilmiah dalam percobaan ada langkah-langkahnya, ada berapa di sana? Ada berapa? Sebutkan yang pertama. Observasi. Kemudian yang kedua kita masukkan kertas lapus biru, masukkan sini. Kemudian kita masukkan indikator universal. Masukkan. Celupkan sampai seluruh permukaannya itu terkena si indikatornya. Kemudian kalian masukkan datanya, masukkan di LKPD kalian. Ada yang namanya tabel data hasil pengamatan di halaman ketiga, lembar ketiga. Di situ kan ada, ini contohnya adalah air jeruk nipis. Berarti kertas lapus merah ini berubah jadi warnanya jadi apa? Merah. Kemudian ini yang biru jadi merah. Kemudian yang ini sesuaikan dengan pH yang ada di sini. Nanti ke Butika mencocokkan pH-nya berapa. Ini sesuaikan warnanya. Berarti ini pH-nya berapa? Nah, kalau sesuai
Lima. 45. Antara 3 4 ya. Berarti pH-nya ditulis pH di air jeruk nipis adalah pH sama dengan 3. Dari sini ada yang ditanyakan. Kaken disumpah. Alpi semangat. Kuning. Sudah kesuwen sama segini. Jangan lupa yang terus ya. Ada yang warnai dia. Masuk hati. Keren awakmu, keren. Bawa Keren, tangan, bagian belakang. Air sabun, gelas lapis merah, lubang jadi biru. Jadi Kertas lapis merah tetap merah, kertas lapis biru menjadi merah. Iya. Ya, indikator universal 3. Berarti yang jeruk nipis asam apa basa? Asam. Sabunnya asam. Dan gula. Assalamualaikum warahmatullahi Cikil. yang baik-baik ya. Data hasil pengamatan. Sampel air sabun berbahan warna kertas sabun merah, biru, kertas sabun biru, tetap biru dan pH indikator universalnya tidak ya. pH indikator universal 5.
Kita lakukannya tadi ada pot kan? Ya. Ada air beras, kita ambil belasnya dulu. Masak-masakan. Nama permainannya apa, Bu? Kita ambil belasnya dulu. Terus kita masukkan yang namanya air beras. Yuni. Apa yang jadi AS? Air sabun. Orang AS ini. Kemudian air juga. Wes lu. Ngene wae. Apa yang mati? Ayo guys. Itu pilih salah satu di situ. Ambil biru wae. Satu di sini berarti. Jipong, itu menggunakan alat bungkus ini yang berbeda. Angin ya. Mira ya. Mira lagi. Nanti sudah banyak diserang. Iya, Bu. Ya namanya gak bocah sama Bu, gak dikasih nama apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Kasih. Keren lah. Ya, apa? Orang adiknya guyu. Gak rapi ke. Jadi apa kok tanah pecah? Wes juga hamil wes. Terima kasih atas kerjasama kalian dan beri tepuk tangan buat kalian. Kemudian yang namanya jangan lupa ya, jangan dikumpulkan di situ, tidak datang, tidak hadir, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Riani dari SMA Negeri 1 Pangkal DGP Angkatan 10 Kabupaten Tuban. Hari ini saya mau melaksanakan kegiatan pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh PP saya, Retno Rahayu Mustiarin. Kemudian teman sejawat Rumah Kodia SMA Negeri 1 Pangkal. Beliaunya juga bernama Retno Nila Kartika. Jadi hari ini kita akan memulai kegiatan pasca observasi setelah Bu Retno melaksanakan observasi pada hari Senin kemarin. Assalamualaikum Bu Retno. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Kemarin sudah selesai kegiatan kelas. Alhamdulillah saya juga ikut bersemangat loh Bu Retno kemarin. Sambil apa ya, istilahnya saya ikut penasaran
dan anak-anak itu kemarin praktek, kemudian saya kemarin juga memperhatikan anak-anak langsung presentasi. Nah, dari kegiatan kemarin menurut perasaannya gimana? Perasaannya itu lebih tertantang karena prakteknya tidak jelas karena kondisi labnya seperti itu ya. Sehingga praktikumnya di kelas kemudian mengondisikan anak-anaknya untuk tetap fokus melakukan praktikum itu yang menjadi tantangan. Ya, makanya memang bagaimana melaksanakannya di kelas. Iya, Nah, lab kimia kita ada pembenahan sehingga anak-anak juga ikut bantu ya itu membawa peralatan di kelas. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut Bu Retno kurang optimal atau sudah optimal? Menurut saya kurang optimalnya itu karena labnya itu tempatnya itu yang belum optimal. Kalau tujuan pembelajarannya itu sudah terlampaui semuanya, anak-anak juga mengikuti semua prosedur yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir itu sudah terpenuhi semua. Berarti kan kemarin tujuan pembelajarannya sudah semuanya ya. Nah, untuk pelaksanaan kemarin ketika saya mengikuti di kelas nih, alhamdulillah memang kalau menurut saya itu tujuannya sudah luput ya, sudah semuanya sudah tercapai. Nah, kalau menurut Bu Retno sendiri, karena Bu Retno yang bisa mengukur anak nih, istilahnya sebelum atau sudah gitu kan, Bu Retno yang memperhatikan kemarin. Jika ini ada angka 1 sampai 10 Bu Retno, anak-anak itu ada di angka berapa dari kegiatan kemarin itu? Kalau anak-anak itu masih saya itu mungkin di angka 8 karena proses untuk menganalisis datanya itu masih terlalu lama. Yang tingkat kognitif rendahnya itu juga lumayan lama karena di tingkat kognitif yang sedang sama tinggi itu mendapatkan tambahan tugas untuk membuat produk, sedangkan yang kognitif rendah itu sama sekali tidak ada, hanya mengerjakan yang di LKPD saja. Tetapi untuk hasilnya itu waktunya sama, maksudnya mengumpulkan LKPD-nya sama produknya itu sama. Ya, kemarin itu memang ketika pengumpulan itu sama ya. Nah, tapi memang kemarin ada kelompok-kelompok itu yang dikatakan ada 6 kalau tidak salah, 6 kelompok itu ada yang dalam kelompok tertentu itu mendapatkan tugas untuk menganalisis berapa kemarin 4 sampai 6 4 sampai 6 nanti. Kemudian yang ada juga kelompok yang hanya ada 2 tabel reaksi kemarin saya lihat. Berarti kemarin Bu Retno itu dalam pembentukan kelompok didasarkan pada persiapan belajar. Berarti ada persiapan belajar anak itu dari tingkat yang tinggi, rendah, sedang. Dengan kendala yang telah disampaikan beberapa semuanya itu, usaha apa yang seharusnya panjenengan itu bisa lakukan supaya pembelajaran tadi di kelas bisa maksimal? Usahanya mungkin itu proses untuk mengondisikan anak-anaknya. Sebenarnya dari awal saya menyampaikan, karena dari awal itu saya belum menyampaikan bahwasanya anak-anak itu jangan keluar masuk kelas. Jadi anak-anak itu masih keluar masuk gitu. Karena ya mungkin kebanyakan daya belajarnya kinestetik itu di kelas 3 itu banyak yang kinestetik, jadinya tidak mau diam anaknya. Jadinya mungkin dari awal saya melakukan arahan bahwasanya anak-anak itu harus fokus dengan percobaan yang dilakukan, karena waktu pembelajaran juga sesingkat itu dengan melakukan percobaan praktikum, kemudian langsung presentasi, produknya juga harus ada. Berarti kemarin itu anak-anaknya itu kalau menurut Bu Retno di kinestetik ya belajarnya? Kelas 3 itu kebanyakan kinestetik. Kalau boleh saya tanya Bu Retno, kemarin kenapa panjenengan pengelompokannya didasarkan pada kesiapan belajar? Kok tidak di gaya belajar? Karena menurut saya gaya belajar itu tidak murni satu gaya belajar saja, ada yang dia campuran gitu. Jadinya kadang kayak kalau saya kelompokkan satu kelompok itu tidak sama, maksudnya jumlahnya satu kelompok itu tidak sama, tapi ketika saya berdasarkan kognitifnya itu satu kelompok itu sama jumlahnya. Oh,
dengan menggunakan kesiapan belajar siswa. Nah, untuk pembelajaran sendiri Bu Retno, kemarin panjenengan menggunakan diferensiasi. Kalau menurut panjenengan itu kemarin diferensiasinya apakah sudah berjalan sebenarnya? Diferensiasinya itu alhamdulillah sudah berjalan, mulai diferensiasi proses dimana saya mengarahkan ke yang kognitif yang lebih rendah itu, mengarahkannya lebih ke kognitif yang rendah. Kemudian diferensiasi produk, ada bentuk posternya sama pembuatan PPT sudah terlaksana. Kemudian yang terakhir diferensi konten itu yang perbedaan setiap praktikum Ya, kelompoknya itu. Kemarin kan saya memperhatikan dan anak-anak itu antusias sekali dan kelihatan memang diferensiasinya mulai dari kontennya, proses sampai produk. Nah, kalau untuk selanjutnya Bruno, jika berupa tadi merasa ada sedikit kendala nih di cara mengkondisikan anak, karena memang anak estetik kan banyak sekali tingkahnya, bagaimana kedepannya Retno akan menangani anak-anak dengan tingkah yang seperti tadi, supaya nanti di kelas itu anak-anak lebih tenang, kemudian lebih fokus dalam melaksanakan kegiatan belajar. Caranya mungkin seperti saya mengarahkan lebih mengarahkan anak-anak itu ke fokus. Maksudnya satu kelompok itu harus, misal saya kemarin juga tidak menunjuk ketua kelompoknya, jadi harus ada ketua kelompok yang mampu bertanggung jawab atas kelompok, handle jadinya mungkin untuk kedepannya saya harus memberikan satu kelompok itu harus ada yang jadi ketuanya, setidaknya sebagai penanggung jawabnya. jawab terhadap kegiatan, termasuk juga penanggung jawab terhadap pemahamannya bisa maksimal seperti itu. Nah, Bruno, untuk pelaksanaan yang peningkatan tadi, Bruno ingin meningkatkan dengan cara seperti tadi ya, memberikan setiap kelompok untuk istilahnya ketua tim atau ketua kelompok seperti itu. Bruno akan menerapkan ini? Mungkin nanti di percobaan selanjutnya atau enggak di babak yang memungkinkan adanya percobaan. Jadi nanti kalau ada percobaan lagi supaya menghindari yang kemarin itu anak-anak Keluar maksudnya. Anak-anak kita kan memang jenis-jenisnya banyak gitu. Jadi memang harus ada rencana bagaimana kita menjadikan anak-anak itu sendiri, dan yang bisa itu memang kita sendiri kan gitu ya. Bu Retno, kemarin dari yang saya perhatikan ketika di kelas, sebenarnya saya sudah menemukan semuanya, panjenengan sudah menuntut mulai dari awal itu untuk kesadaran dirinya anak, dan lain sudah, kemudian untuk pembelajaran juga, diferensiasinya juga. Bu Retno aja yang merasa agak kurang sebenarnya, kan Bu Retno sendiri yang merasa kurang ya. Kalau saya itu sudah merasa luar biasa untuk pembelajarannya kemarin, anak-anak itu belajar tapi senang gitu loh ya. Jadi mereka membawa tabung itu sama kertas lapus gitu. Itu anak-anak kayaknya asik gitu ya. Karena memang karena anak-anak itu punya yang kinestetik atau mungkin campuran juga, memang punya yang kinestetik. Ketika mereka disuruh untuk praktikum gitu dengan kegiatan fisiknya, mereka luar biasa. Kemarin saya sampai ikut penasaran itu jadi apa ya warnanya gitu. Penasaran. Teringat ketika waktu saya SMA dulu juga seperti itu. Kalau saya SMA dulu dibawa ke got, untuk ngecek pH ya ini. Nah, dari kegiatan ini Bu Retno, kesimpulan apa atau pelajaran apa yang bisa Bu Retno ambil? Untuk pelajaran yang bisa
selanjutnya Bu Retno, semoga dari yang sudah panjenengan sampaikan meningkatkan itu segera terlaksana. Nanti kalau ke pertemuan selanjutnya ya, untuk meningkatkan yang masih Bu Retno anggap kurang. Tapi sebenarnya sudah bagus loh Bu Retno, panjenengan sendiri yang merasa tidak puas gitu dengan diri sendiri, karena memang kita sebagai guru ingin selalu meningkatkan kompetensi sehingga kita bisa memberikan yang siswa. Terima kasih kehadirannya kali ini, semoga yang kita bicarakan ini bermanfaat dan kedepannya kita bisa menjadi seorang pendidik yang betul-betul berpihak pada siswa. Terima kasih Bu Retno. Demikian kegiatan pasca observasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.